Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel kita. Kami dari Farmasi 3D yang meranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nana Tessa, yang kedua ada Dilan Nurfadila, yang ketiga ada Mina Fauzia, yang keempat ada Rafida Fasa, dan yang kelima saya sendiri Renaldi Kamufti. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis kuantitatif vitamin C atau asam askorbat. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan tidak disintetis oleh tubuh, sehingga harus dipasuk dari makanan. Yang pertama ada vitamin yang larut dalam air, dan yang kedua ada vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian, yang pertama, vitamin yang larut dalam air merupakan kelompok vitamin B kompleks dan vitamin C yang berfungsi sebagai kofaktor enzim. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak merupakan zat monopolar dan molekul hidrofobik. Vitamin C atau asam askorbat merupakan salah satu vitamin yang senyawanya larut dalam air. Banyak ditemukan dalam organisme hidup, berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh dan sering digunakan untuk persiapan, perbekalan, bahan dalam industri farmasi dan makanan. Berikut merupakan struktur dari vitamin C. Pemberiannya berbentuk hablur atau serbuk, putih agak pucat. Oleh cahaya lambat laun menjadi gelap, dalam keadaan kering stabil di udara dan dalam larutan cepat teroksidasi. Kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan tidak larut dalam kloroform. pKa-nya 4,2 dengan rumus kimia C6H8O6. Berat molekulnya 176,13. Selanjutnya, metode analisis. Pertama, metode analisis yang digunakan adalah spektrofotometri UV vis. Vitamin C mempunyai gugus yang memiliki elektron ikatan V yang akan memberikan serapan kuat dalam daerah UV apabila terkonjugasi satu dengan lainnya. Panjang gelombang spektrofotometri UV vis pada vitamin C memiliki rentang 200-400 nanometer karena molekul-molekul dengan ikatan terangkaplah yang mempunyai energi eksitasi yang cukup rendah, menimbulkan penyerapan dalam daerah UV dekat. Kedua, titrasi iodimetri. Vitamin C atau asam askorbat yang dapat mengalami reaksi oksidasi. Vitamin C ini dapat bereaksi dengan larutan iodium I2 yang mengubah I2 menjadi ion iodida, sehingga ion iodin mengalami reduksi atau berperan sebagai oksidator. Penentuan iodida menggunakan berdasarkan pembentukan kompleks amilum iodium menggunakan oksidator iodat. Didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi dalam pembentukan kompleks amilum iodium. Larutan kalium iodida dan kalium iodat jika direaksikan dengan asam sulfat akan berwarna kuning sampai kecoklatan kuat. Larutan tersebut akan lebih peka jika bereaksi dengan larutan kanji karena adanya iodida. Kanji bereaksi dengan iod membentuk suatu kompleks yang berwarna biru kuat. Vitamin C yang semula merupakan zat yang tidak berwarna akan memunculkan warna biru. Yang selanjutnya, yang pertama ada metode HPLC dan yang kedua ada metode titrasi asam basa. Metode HPLC. Serbuk sampel ditimbang masing-masing 1000 mg dan dilarutkan dengan metanol proanalisis. Kemudian disaring dengan kertas saring dan ditampung pada labu ukur 50 ml. Lalu tambahkan metanol proanalisis sampai tanda batas. Larutan sampel disaring terlebih dahulu dengan membran nilon 0,2 mikron. Hasil saringan dimasukkan ke dalam vial. Analit kemudian diinjeksikan pada HPLC dengan fase gerak monopotasium fosfat 0,2 molar dan metanol dengan perbandingan 40:60. Metode titrasi asam basa. Timbang 0,2 gram vitamin C lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Tambahkan 0,5 ml air suling untuk melarutkan vitamin C tersebut. Lalu, teteskan indikator fenolftalin sebanyak 3 tetes. Larutan vitamin C dititrasi dengan larutan NaOH yang konsentrasinya 0,1 molar sampai terbentuk warna merah muda yang dapat bertahan selama 30 detik. Ini merupakan tanda titik akhir titrasi. Catat volume akhir titrasi. Prosedur ini dapat diulang sebanyak 3 kali. Contoh analisis vitamin C pada makanan dengan metode iodimetri. Sampel yang digunakan yaitu buah nanas, minuman kemasan, dan cabai merah. Untuk prosedur kerja, nanas dan cabai masing-masing dihancurkan dengan cara ditumbuk menggunakan alu. Kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dan residunya. Masing-masing filtrat buah nanas, minuman kemasan, dan cabai diambil 1 gram lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda. Kemudian ditambahkan 0,1 ml larutan iodium dan 2 tetes amilum. Setelah itu dititrasi dengan larutan iodin. Catat volume pentiter yang terpakai dan hitung kadar vitamin C. Hasil yang diperoleh yaitu kadar vitamin C dalam buah nanas sebesar 2,286 mg dalam 1 gram sampel, kadar vitamin C pada minuman kemasan sebesar 2,204 mg dalam 1 gram sampel, dan kadar vitamin C dalam cabai merah sebesar 0,044 mg dalam 1 gram sampel. Dari data tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sekitar 18-68 gram buah nanas per hari untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan. Lalu, manusia membutuhkan sekitar 20-70 gram bahan minuman B per hari untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan, dan manusia membutuhkan sekitar 56-106 gram cabai merah per hari untuk memenuhi 40-90 mg vitamin C yang dibutuhkan. Kesimpulan, dari data di atas menunjukkan bahwa buah nanas memiliki kadar vitamin C paling tinggi yaitu 2,286 mg dibanding minuman kemasan yang memiliki kadar vitamin C 2,204 mg dan cabai merah dengan kadar vitamin C 0,044 mg. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe.